Penjaga gawang tuh emang begini udah takdirnya udah ditakdirkan kalau kalah itu penjaga gawang disalahin bukan striker gitu loh. Tapi ya itu tadi bagi saya nggak apa-apa gitu. Ini karena saya tantangan, saya suka tantangan gitu. Yang pertama pasti kedua momen itu sangat berkesan sama saya ya, karena waktu pertama kali 2007 itu waktu pertama kali saya menginjakan GBK Senayan, dan itu euforianya memang sangat wah sekali karena kita tuan rumah. Balik lagi 2010 euforianya hampir sama juga gitu. Jadi saya pikir GBK itu yang paling berkesan, bersejarah gitu. Kalau penyelamatan di GBK sih banyak ya, apalagi selain dua turnamen itu kan ada turnamen kita uji coba lagi seperti lawan-lawan klub Eropa lainnya gitu kan, apalagi ada negara Uruguay itu, Dortmund, Munchen gitu kan. Itu banyak ya, nggak bisa dihitung lah ya penyelamatannya. Kalau interaksi sih saya senyum aja, karena saya lihat gawang saya kebobolan terus. Apalagi dicetak gawang saya itu pemain top dunia semua kan, sampai sekarang masih ada yang main kan, Suarez. Jadi saya hanya berinteraksinya hanya dalam hati aja. Yang pertama awal ceritanya ya, bagi saya penjaga gawang itu sebuah posisi yang sangat penting ya daripada yang lain, karena posisi penjaga gawang itu pemain terakhir di belakang, pemain yang menentukan, yang menjaga agar bola tidak masuk ke gawang. Walaupun kita bagus 90 menit, 89 menit, 1 menit kebobolan, tetap juga ya gawang itu tetap disorot, tetap dicaci maki. Tapi itu tantangan buat saya gitu. Saya suka tantangan, jadi sebagai penjaga gawang, kenapa saya mau penjaga gawang, yaitu tadi saya suka tantangan, karena penjaga gawang itu banyak yang selalu disorotin lah, dimaki lah, segala macam lah gitu. Beda sama striker cetak gol pahlawan, penjaga gawang ini nggak ada pahlawannya kecuali ada penalti. Ya awalnya saya sempat itu ya, tapi lama-lama oh ini penjaga gawang tuh emang begini udah takdirnya udah ditakdirkan kalau kalah itu penjaga gawang disalahin bukan striker gitu loh. Tapi ya itu tadi bagi saya nggak apa-apa gitu. Ini karena saya tantangan, saya suka tantangan gitu. Kalau saya awalnya, saya dulu waktu jadi kiper SMA itu masih ada rambut. Tapi waktu saya jadi kiper itu kan saya keringetan tuh suka netes-netes ke mata. Jadi sangat, mungkin bagi saya terganggu kan. Jadi saya cukur aja habis sudah. Jadi saya nggak ada inspirasi siapa-siapa gitu. Nah ini cerita menarik. Zaman dulu beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang sepak bola modern, penjaga gawang modern. Penjaga gawang sekarang itu bahkan lebih maju, bahkan lebih berani main dari kaki ke kaki. Saya dulu belum mulai sepak bola modern, goalkeeper modern, saya sering maju. Saya nggak tahu tuh kenapa saya sering maju. Ya memang saya pengen, kenapa ya? Saya pengen tuh saya jadi, walaupun jadi penjaga gawang tapi tetap jadi libero tuh atau stopper gitu. Jadi bisa membantu teman-teman. Ya saya pikirannya ke situ aja gitu. Nah, muncul sekarang era sekarang goalkeeper modern, bahkan goalkeeper modern sekarang lebih berani main kaki ke kaki, bahkan juga lebih bisa maju jadi stopper gitu. Jadi saya buat yang dulu tuh dan ada hasilnya, kayaknya mereka contohin saya tuh ya. Dulu sempat ada yang menyindir bang, ngapain kiper maju-maju? Ya dulu, coba sekarang berani nggak nyindir ya? Memang sekarang goalkeeper modern sering maju sekarang kan. Kalau di timnas berkesannya banyak ya, bukan satu aja gitu ya. Yang pasti berkesan di timnas bisa sampai ke final walaupun tidak juara, itu suatu pencapaian sangat sulit ya.
Terus kemarin 2007 saya pertama kali jadi penjaga gawang, kan saya sebelumnya penjaga gawang ketiga. Begitu main lawan Korea Selatan penentuan, justru saya yang dipasang gitu karena saya kiper ketiga gitu. Ya itu momen berkesan juga sama saya tuh buat timnas. Karena emang waktu itu strateginya Korea, karena mungkin dilihat Ivan Kolev, mereka sering main dari sayap, terus sering main crossing, bola crossing. Dan saya yang paling tinggi di antara 3 kiper itu kan, kiper tuh ada Jindri Pitoy, Peris, sama saya gitu. Jadi pas lawan Korea, ya udah saya ditunjuk langsung. Bagus. Mulai saat itulah abang jadi selalu jadi inti ya bang. Ya alhamdulillah ya gitu. Kalau di klub juga GBK itu sebenarnya punya sejarah buat saya. Waktu saya bela PSMS, saya bawakan PSMS itu di GBK itu lolos ke final gitu. Rumput dulu. Nggak ada itu mah doa aja lah kita mah, bismillah aja di gawang, ya Allah beri kekuatan, amin, udah gitu aja. Kalau yang aktif sekarang ya saya lihat yang di bos senior sekarang masih ada Nadio, Riyandi, ya itu mungkin lah Nando ya kan. Ya mungkin mereka itulah yang bisa bersinar nanti buat timnas nanti ke depannya. Pertama yang harus perhatikan niat dulu ya. Jadi penjaga gawang itu emang niat. Karena sulit jadi penjaga gawang. Kalau memang anaknya udah niat di penjaga gawang terus, ya harus terus latihan, terus belajar. Selain dari latihan itu, kita harus latihan sendiri. Sekarang kan udah enak tuh, banyak di YouTube bisa lihat siapa idolanya, klik latihan penjaga gawangnya keluar. Kalau dulu kan nggak ada YouTube, jadi belajar sendiri aja atau didak aja kan. Nah makanya buat anak-anak SSB, latihan terus. Ya, Sebenarnya kalau kiper idol, kalau luar negeri apa dalam negeri nih? luar negeri aja. Luar negeri. Kalau luar negeri sih memang saya suka Buffon. Nova Haryanto pernah, Toe Karabdani pernah, Maman Abdurrahman pernah, Firman Utina pernah nih. Sampai paling BP, yang paling unik banget timnas namun bisa ceritain. Christian Gonzalez juga kamera. pernah. Kalau unik, Karakter mereka ini sama ada Hamka. yang suka makan, ada yang suka apa. Kalau unik saya pernah sekamar tuh sama Hamka. Ngelawak aja kerjanya bang. Tahu sendiri Hamka deh ya. Kita di U16 ya. Sebenarnya U16 ini pondasi apa ya? Pondasi buat timnas ya. Kalau ibaratnya rumah itu kan harus ada bangunan pondasinya dulu kan. Nah di timnas ini U16 itulah pondasinya. Makanya kita sebagai pelatih tim U16 harus melatih mereka benar-benar supaya mereka itu bisa punya modal untuk ke level selanjutnya. Karena mereka harapan kita mereka ini U16 inilah nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan itu mereka ini yang pengganti buat timnas senior, mau timnas U20. Makanya kita sebagai hati-hati sekali di U16 ini, cara ngelatihnya tuh emang sangat kesulitan kita. Tapi ya dengan gaya kita masing-masing, ya alhamdulillah kita bisa menyatukan mereka yang dari manja, yang dari kekanak-kanakan kan masih usia 15 tahun kan. Jadi masih ada gaya-gaya manjanya, terus ada gaya-gaya apa ya, ya seperti anak-anak usia 15 tahun lah kalau di rumah. Jadi kita menyatukan itu sangat sulit. Jadi kita ngelatih mereka tuh harus memang dengan penuh sangat kesabaran. Kesabaran, terus kita kasih dengan modal satu, agama dulu kita kasih tahu. Kita agama dulu, ibadah dulu, pertama itu bola belakangan nih. Kalau mereka udah attitude-nya bagus lewat agama, ibadah tuh nanti main bola tuh ngikut gitu. Nah itu yang kita terapkan, ibadah dulu gitu. Halo, saya Markus Harrison. Sampai jumpa video berikutnya.